tabel silahkan mau pakai yang mana. Urutan silahkan mau pakai yang mana. Yang jelas komponen di dalam perencanaan itu harus ada. Yang utama itu kalau Pak Nadiem mengatakan memang dikatakan perencanaan pembelajaran satu lembar. Karena komponen yang inti itu adalah identitas, kan itu ya. Identitas, kemudian tujuan, kemudian ada KD. Karena di KD itu menjelaskan apa yang mau dicapai. Indikator, kan itu. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Kan hanya 5 komponen, gitu kan. Nah, jadi di dalam perencanaan pembelajaran itu, Bapak Ibu ada identitasnya, ada tujuannya, tentu akan nampak KD-nya di sana dan indikatornya, berikut satu perangkat, kemudian perencanaan pembelajarannya. Ya, jadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 kan? Coba apa saja? Identitas, tujuan, KD dan indikator, perencanaan pembelajaran, dan satu lagi yang lupa itu penilaian. Itu yang dimaksud oleh Pak Nadiem. Nah, tetapi Bapak Ibu, di dalam menyusun perencanaan itu, yang dimaksud Pak Nadiem minta hanya sebetulnya komponen-komponen yang pentingnya. Sehingga dia selalu mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran itu perencanaan pembelajaran satu lembar. Padahal kalau diurai yang namanya perencanaan itu harusnya rinci. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya juga belum pernah, mungkin orang IT bisa kali ya. Saya belum pernah membuka materi atau perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh Gontor, Pak. Ya, ini saya bisa tahu karena ada kebetulan keponakan saya sekolah di Gontor, ya, sekolah di Gontor di sana sekolahnya, dan itu perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh ustadznya atau gurunya itu adalah yang mereka lakukan, mereka tulis rinci semuanya, Pak. Dari mulai pertama kali guru masuk kelas tuh ngapain, Pak? Pertama kali Bapak Ibu, guru masuk kelas pertama kali dia lakukan apain? Apa yang dilakukan oleh guru? Mengucapkan salam. Itu ditulis, Pak. Guru masuk kelas dan langsung mengucapkan salam. Guru membuka pintu dan langsung mengucapkan salam. Jadi kalau gurunya begitu buka pintu langsung mengucapkan salam, itu mereka tulis. Nanti ada lagi, guru membuka pintu dan langsung duduk di meja guru. Selanjutnya, guru memberikan salam. Jadi guru memberikan salam dalam posisi sudah duduk. Itu tertulis rinci, Pak. Nah, itu perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh Gontor, ditiru, Pak, oleh orang-orang Minhum. Tuh, di antaranya sekolah penabur, Pak, yang meniru itu. Ya, mereka meniru itu semua. Trik-trik yang dilaksanakan oleh Gontor itu mereka adopt semua oleh sekolah penabur. Ya, kenapa nama Gontor sampai saat ini tidak pernah ganti kurikulum? Tidak pernah, Pak, dari zaman sejak berdirinya. Kurikulumnya itu dan tidak ada satupun sekarang yang berani protes. Ya, awal tahun pelajaran dimulai Syawal. Akhir tahun pelajaran diakhiri dengan Ramadan. Selalu begitu. Tidak ada yang protes. Ya, itu Bapak Ibu. Dan memang cukup lama perjuangan Gontor itu untuk diakui oleh pemerintah sekolahnya. Dan lulusan-lulusan Gontor tidak bisa kuliah di Indonesia ketika itu, Pak ya. Akhirnya karena tidak bisa sekolah di Indonesia, mereka sekolah keluar, Pak, kuliahnya. Ya, ada yang di Maroko, ada yang di Sudan, ada yang di Timur Tengah, ada yang di Saudi, ada yang di Mesir. Nah, ijazah mereka diakui. Nah, karena ijazah mereka diakui, mereka pulang bawa gelar S3, bawa gelar doktor, pulang di Indonesia, ijazahnya diakui, ijazah luar. Ya kan? Di antaranya salah satu dirjen kita dulu itu. Itu lulusan Gontor, kemudian tidak bisa kuliah di Indonesia, kuliah S1-nya di Mesir, kuliah S2-nya di Maroko, kuliah S3-nya di Jerman. Dia bilang, kenapa saya harus kuliah di luar? Karena di Indonesia saya nggak bisa kuliah. Ijazahnya apa? Gontor. Kenapa Mesir mau? Kenapa Maroko mau? Kenapa Eropa mau? Ya, nah itu Bapak Ibu dipertanyakan. Karena itu di era saat-saat ini Gontor tidak lagi bermasalah dengan ijazah. Dan itu tidak pernah ganti kurikulum. Nah, ke depan Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan lagi oleh kurikulum baru, Pak, yang dibuat oleh Nadiem. Jadi Bapak Ibu tidak usah risau ganti kurikulum.
Ini saya kasih gambaran sedikit, tidak usah risau Bapak Ibu. Karena ketika Bapak ada kurikulum ganti, Bapak Ibu cuma melihat kontennya apa sih? Konten materi Bapak Ibu ajarkan. Nah, dalam mengajarkan konten pembelajaran tadi, materi tadi, saya mau pakai strategi yang mana? Strategi profesor siapa? Profesor dari Jepang, profesor dari Kanada, Amerika, Jerman, Mesir, atau Saudi? Mana yang paling cocok di antara itu? Yang paling cocok adalah strategi atau model yang Bapak gunakan, Bapak paham, Ibu paham menggunakannya, murid Bapak Ibu ngerti, dan tercapai tujuannya. Jadi nggak usah risau Bapak Ibu mau ganti menteri, ganti kurikulum, no problem. Itu Bapak Ibu. Ya, yang Bapak Ibu pikirkan, bisakah saya menggunakan model dari profesor Jerman ini digunakan di kelas saya, murid saya paham? Oh, nggak bisa ternyata. Oh, sekarang profesor dari Amerika, model ini. Bisakah saya gunakan, murid saya paham, dan saya mengerti dalam mengajarkannya? Oh, nggak bisa juga. Lalu bagaimana, Bu? Bolehkah saya memodifikasi? Boleh. Model yang Bapak Ibu baca literasinya, literatur dari berbagai para ahli tadi, di antaranya discovery learning yang dianjurkan dalam K13, apalagi discovery learning, terus apalagi Bapak Ibu? Problem based learning. Apalagi satu lagi project based learning. Ya, discovery menemukan problem, masalah, kemudian project. Ya, itu dianjurkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa modifikasi sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Kalau memang sarana tidak memadai, Bapak Ibu gunakan itu yang sudah Bapak Ibu modifikasi. Jadi tidak harus pola yang dibuat di discovery learning itu Bapak Ibu harus ikuti, nggak harus. Itu selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Ya, karena kalau Bapak Ibu menyampaikan dari Profesor A, Bapak Ibu sendiri belum begitu paham. Ini langkahnya gimana lagi ya? Terus gimana lagi ya? Terus siswanya nggak lagi. Nah, siswanya lebih nggak paham. Bapak Ibu nggak paham, siswa lebih nggak paham. Ya, jadi teknik, gaya, strategi, model, metode yang Bapak Ibu gunakan itu harus betul-betul Bapak Ibu paham, bisa menggunakan, siswanya mengerti. Tujuan tercapai. Itu loh Bapak Ibu. Ya, karena itu di perencanaan pembelajaran kali ini Bapak Ibu kemarin sudah saya kasih tayangannya. Bapak Ibu boleh mengisi dengan pola yang lain, yang penting komponennya ada. Bu, saya nggak pakai pola yang Ibu, silahkan, nggak masalah. Itu kan saya hanya harus ada tayangannya. Saya kan menyampaikan Bapak Ibu harus ada contohnya. Itu salah satu contoh saja. Nggak penting bagi saya Ibu pakai kolom itu atau tidak. Gitu ya. Karena bagi seorang guru perencanaan bukan hal yang baru, Bu. Saya tahun 90 jadi guru, Bu. Saya juga bikin perencanaan pembelajaran. Ya, saya buat perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Dan dulu nggak ada yang bimbing. Tidak ada buku panduan, mana ada internet. Ya sebisa saya buat. Gitu Bapak Ibu. Kan nggak ada di era 90-an internet. Orang pegang HP aja belum ada, adanya telepon rumah. Betul nggak? Nggak ada di era itu. Anak saya sakit, saya mau izin aja harus datang ke sekolah dulu, mau telepon kemana? Sekolah belum punya telepon. Telepon umum belum ada. Ya saya harus datang nih ke sekolah itu izin. Hari ini saya nggak masuk, karena anak saya dirawat. Coba, kalau sekarang, tinggal pencet-pencet untuk buktinya foto anaknya lagi dirawat. Tak, nih saya di rumah sakit. Sambil selesai kan? Itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi perencanaan pembelajaran bagi seorang guru bukan hal yang baru. Mau ganti kurikulum kayak apapun Bapak Ibu, intinya ke sana juga perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Dari mulai pembelajaran saya jadi guru, pembelajaran aktif siswa sudah dicanangkan ke KTSP, ke PAIKEM, Gembrot, kemudian ke KR13, saintifik, semua kan itu. Ya, semua mengarah ke situ Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah Bapak Ibu bagaimana ketika ada perubahan kurikulum, silahkan saja katanya. Kalau larinya ke sana juga, ketercapaian dari kompetensi itu yang diminta. Contoh misalkan,
Ya, peserta didik dapat ya menjelaskan rukun Islam yang kelima, menjelaskan rukun Islam yang kelima. Mau diputar, tadinya pembelajaran itu adanya fikih itu di kelas 7, sekarang dipindah ke kelas 8. Kan materinya itu juga. Coba Bu, buku tentang sholat dari zaman pertama kali sampai sekarang. Mau buku yang lusuh, mau buku yang baru, toh itu juga yang dipelajari. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Materi-materi tentang IPS, zaman kerajaan-kerajaan Islam, mau buku yang baru, buku yang lama, kan itu juga dipelajari. Hanya dipindah-pindah saja konsep materi, konsep konten materinya. Perencanaan yang nantinya akan dibuat oleh menteri yang baru. Toh Bapak Ibu tuh bikin perencanaan, jadi nggak usah bagaimana suruh kurikulum mau dirubah. Mungkin ada pengurangan, mungkin ada penambahan. Sekarang akan ada penambahan pembelajaran Pancasila yang dulu di era Soeharto ada namanya P4. Mungkin Bapak Ibu udah lahir apa belum ya? P4 itu. Saya masuk sekolah SMP ada penataran P4, Pak. Masuk SMA ditatar P4. Kuliah ditatar P4. Sebagai remaja di kelurahan, saya ditatar P4, Pak. Jadi saya ikut P4 itu 5 kali, Pak. Dan sekarang tuh nggak dihidupkan kembali. Kenapa nggak namanya P4? Malu, Pak. Karena produk itu produk dari Soeharto. Itulah orang kita, Pak. Malu menggunakan hal-hal yang baik yang keluar dari orang yang tidak baik. Padahal ketika kita makan telur, tahu Bapak Ibu telur ayam, telur bebek, tahu kan? Itu ketika dia keluar berbarengan terkadang dengan kotorannya. Kok nggak pernah dipikir keluarnya telur itu dari tempat apa? Yang paling jorok Bapak Ibu. Tempat keluarnya kotoran hewan. Bersamaan kotoran hewan dia keluar telur. Kenapa nggak pernah dipikir kotorannya itu keluar, telur itu bersamaan dengan kotoran? Yang dilihat hanya telurnya. Tapi ketika ada suatu materi seperti P4 yang memang bagus untuk dilestarikan, dipertahankan, malu siapa yang menciptakan produk itu? Soeharto. Orang yang dianggap menurut saya sebagian orang yang tidak baik. Sebagian orang mengatakan Soeharto tidak baik, tapi produk itu baik. Sekarang akan hidupkan kembali, itu saja Pak di konten nanti di pembelajaran kurikulum yang baru. Jadi akan hidupkan kembali Pancasila, namanya pembelajaran tentang Pancasila, Pak. Ya P4 tentang apa sih? Kan Pancasila. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah Bapak Ibu silahkan mau ganti menteri, ganti kurikulum, no problem bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal lihat materi saya masih ada yang bertahan yang mana atau adakah yang tambah. Itu saja. Jadi kurikulum ganti yang Bapak Ibu lihat adalah standar isinya. Apa itu dalam standar isi? Ya KD-KD itu, ya materi-materi yang akan Bapak Ibu ajarkan sama murid Bapak Ibu. Nggak usah risau yang dengan yang lainnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena perencanaan mau bolak-balik, mau ganti Permendikbud, mau ganti pakai PMA, ya itu polanya. Dari zaman saya jadi guru tahun 90 sampai sekarang. Itu saja. Identitas, ada tujuan, ada kompetensi yang mau dicapai, itu KD. Kalau sekarang ada indikatornya, indikator dari zaman dulu yang selalu ada. Pakai KKU, dari zaman dulu juga pakai KKU belum. Ya kemudian ada kegiatan pembelajarannya, ada penilaiannya, ada metode, kan memang itu aja komponennya. Apalagi yang berubah? Mau ganti peraturan, ya itu juga komponennya. Ya, dari mulai KTSP, kurikulum apa tuh namanya sekarang kurikulum 13, besok kurikulum baru lagi, penyempurnaan 13, ya itu aja. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mau dibolak-balik kurikulum juga, kalau yang menyampaikan konten-konten materi itu tidak memahami, ya tetap saja tujuan tidak tercapai. Itu Bapak Ibu ya. Jadi yang diharapkan adalah Bapak Ibu guru yang memiliki pengetahuan di dalam menyampaikan materi-materi yang Bapak Ibu sesuai dengan mapel Bapak Ibu ampu. Itu Bapak Ibu. Ya. Dan ingat, sekali lagi sering saya ingatkan pada teman-teman guru, jadilah guru yang punya hati. Karena kalau mengajar tidak dengan hati, tidak akan sampai Bapak Ibu. Ya, yang ada anak itu belajar hanya karena takut, tapi kalau dengan hati, anak itu akan mengenang Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan dan Bapak Ibu mereka akan ingat. Itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita di hari ini saya ingin kalau ada yang sudah siap untuk presentasi perencanaan, saya silakan di Zoom ini.
Ya, kita Zoom kan tadi dimulai dari jam 8, selesai jam 10.15. Saya nanti ngajar jam 1. Ya. Saya silakan Bapak Ibu. Kalau yang sudah siap, ya saya tidak suruh harus hari ini. Kalau sudah siap untuk presentasi perencanaan, saya persilakan. Ya. Karena kalau di hari Sabtu sepertinya kita tidak bisa nge-Zoom ya. Karena pesawat saya itu adalah jam 3. Saya berangkat dari Singkawang itu kan pagi langsung ke bandara. Kapan kita buka Zoom-nya? Itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di hari ini dan besok saya bisa lagi kita buka Zoom untuk presentasi lagi di bagian di hari ini, sebagian besok. Cuman besok Mbak Fido kita setting di mana peserta diklat di Sambas ini sedang mengerjakan tugas itu jam 10. Kita bisa mulai Zoom meeting-nya. Ya, jadi peserta diklat PJJ sedang mengerjakan tugas buat perencanaan. Kemudian kita Zoom meeting dengan Bapak Ibu ya untuk presentasi. Itu Bapak Ibu. Dan hari ini bisa dimulai yang sudah siap Bapak Ibu. Ya. Ada yang sudah siap? Seberapapun yang Bapak Ibu punya, jangan lupa nanti dikirim ya tugas perencanaan itu. Kan saya ada tempat tugasnya, Mbak Fido sudah menyiapkan tempat tugas ya. Tugas 1, tugas 2 Mbak Fido disiapkan nanti ya. Itu. Atau Bapak Ibu mau disatukan boleh, karena di dalam perencanaan pembelajaran itu kan sudah ada apa namanya, sudah ada ininya ya, sudah ada KD dan indikator kan kolomnya ya di perencanaan. Jadikan satu saja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi saya nanti menilainya ada KD dan indikator dan ada perencanaan, gitu ya. Maaf Ibu, boleh bertanya? Ya, boleh. Kan kalau yang tugas 1 itu kan misalnya kalau kita yang udah kirim, saya lihat tidak bisa mengirim lagi untuk tugas kedua. Apa boleh tugasnya dipisah? Oh, nanti dibuatkan lagi rumahnya. Nanti dibuatkan rumah tugas 2 ya. Oh iya, makasih, karena Bu. belum dibuatkan rumahnya oleh Mbak Fido. Nanti dibuatkan rumahnya lagi ya, tugas 2 ya. Oke, ya nanti dibuatkan rumahnya lagi. Oke ya. Nggak apa-apa. Karena memang belum dibuatkan rumahnya. Nanti dibuatkan rumahnya lagi ya. Bu Rosina. Jadi nanti itu ada tugas 2. Jadi bahkan tugas ini tugas 1, tugas 2 dan satu lagi presentasi. Jadi nanti ada ya tugas di ini karena nanti presentasi itu masuk di tugas KB5 kan KB5 itu terakhir hanya presentasi ya, berarti di KB4 ini tugasnya adalah indikator KD dan indikator model, kemudian perencanaan, kemudian nanti tugas di KB terakhir ya gitu. Jadi tugas KB terakhir itulah nilainya hanya 1. Oke Bapak Ibu ya, ada yang sudah siap mau presentasi? Saya bisa, Bu. Belum. Oke. Kalau belum Bapak siapa? Saya bisa, Pak Abdul Bu. Malik? Iya. Boleh, Pak Abdul Malik. Tapi ditayangkan ya, Pak Abdul Malik ya. Tidak lebih dari 15 menit ya. Oke, Pak Abdul Malik. Tapi Bapak Ibu ada slide nih, Bu. Maksudnya ada pakai apanya? slide itu. Pakai slide? Enggak ada slide-nya. Enggak apa-apa, tapi langkah-langkahnya bisa ditayangkan enggak? Bisa, insyaallah. Boleh, ya nggak apa-apa, nggak harus dengan PowerPoint ya, dengan Word juga nggak masalah. Oke, Bapak Ibu, kita akan memulai ya presentasi itu dimulai oleh Bapak Abdul Malik. Bapak Ibu saksikan, dan nanti dari setelah Pak Abdul Malik perdana presentasi, saya akan berikan masukan untuk perbaikan Bapak Ibu seluruhnya ya. Oke, silakan Pak Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu ininya. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada kami. Ini kaitan dengan RPP yang telah saya susun. Nama madrasah Amtus Hasanadiyah, mata pelajaran akidah akhlak. Kan Pak itunya Word-nya Pak. Bisa ditayangkan Word-nya Pak. Gak apa-apa tulisan Word ya harus PowerPoint. Lupa. Abdul Malik. Iya.
bunyi ya. Ini Ya, kan kelihatan gitu ya, nggak apa-apa, bagus. kurang jelas nggak ya? Udah cukup Pak? Besaran. Ya, bagus sudah, Pak. Ini adalah tujuan pembelajaran dari pembelajaran Angkutan selama 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu berakhlak mulia dalam bentuk ikhlas, istiqomah dan taubat untuk religius atau KD1. Kemudian 3.1 menunjukkan perilaku sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Untuk aspek pengetahuan, menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat, menyebutkan dalil sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat, merinci dampak positif dan negatifnya, serta mengidentifikasi perilaku ikhlas, taat, dan istiqomah dan taubat. Kemudian untuk KD 4.3, tujuannya itu mencari kisah tentang sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Kemudian mengkomunikasikan kisah teladan tentang sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Dari KD menganalisis konsep, dalil dan dampak positif ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Tahap berpikir untuk pengetahuan ini adalah CMR atau notes high order thinking ini dengan IPK yang telah saya susun. Satu itu menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Kemudian menyebutkan dalil sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Merinci dampak positif dan negatif dari sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Dan yang terakhir untuk pengetahuan adalah identifikasi perilaku ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Kemudian untuk indikator dari penerapan, mencari kisah teladan tentang penerapan sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat, dan mengkomunikasikan hasil pencariannya. Model pembelajaran yang saya pilih adalah project based learning dengan metode pertama, penugasan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Selanjutnya, materi esensial adalah pengertian sifat ikhlas, taat dan taubat serta ikhlas, kemudian dalilnya, dampak positif, contoh perilaku, dan kisah inspiratif yang berkaitan dengan sifat tersebut. Media yang diperlukan adalah gambar yang berkaitan dengan sifat taat, ikhlas, istiqomah dan taubat, slide PPT, infokus. Sementara untuk sumber belajar adalah yang terkait dengan sifat taat, ikhlas dan taubat. Kemudian internet. Penilaian yang digunakan adalah untuk mengetes melalui pengamatan ketika serta pekerjaan dalam kelompok ketika menyusun tugas yang telah ditentukan dan dalam kegiatan presentasi. Untuk penilaian tes, pengetahuan ganda melalui pertanyaan pilihan ganda untuk pengetahuan, dan untuk keterampilan yakni unjuk kerja penyusunan makalah proyek maksudnya. Kemudian untuk pertemuan pertama, alokasi 15 menit untuk kegiatan pendahuluan, itu adalah ada salam dan doa, kemudian apresiasi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi, serta pretest. Pretest ini dilakukan dengan cara memberikan brainstorming terkait ikhlas, taat, istiqomah dan taubat, sejauh mana mereka sudah memiliki kemampuan awal atau pemahaman awal tentang tema yang akan kita bahas. Kemudian untuk kegiatan ini 55 menit,
Pertama, untuk menstimulan kemampuan siswa aktif, kami menampilkan gambar, di mana gambar itu ada misalnya berbentuk kondisi orang sedang bersedekah, representasi dari perilaku ikhlas, kemudian orang yang sedang sholat, representasi dari orang taat, kemudian orang sedang azan, itu adalah representasi dari kegiatan orang yang istiqomah sholat awal waktu, dan yang terakhir orang yang taubat dengan latar misalnya malam, untuk orang yang mentaubati dosanya. Setelah gambar ditampilkan, kemudian guru menanya serta didik apa arti dari gambar-gambar tersebut. Tentu respon peserta didik pasti beragam, karena ini adalah hanya untuk memberikan stimulan mereka memiliki pesan terhadap materi yang akan dibahas. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan atau respon dari peserta didik atas gambar, kemudian guru memberikan feedback pada jawaban siswa secara umum dan memberikan gambaran tentang dan taubat. Selanjutnya, guru menyampaikan bahwa materi pembelajarannya adalah tentang membuat proyek, yaitu proyek listening berdasarkan kelompok dalam bentuk membuat makalah. Selanjutnya, setelah ini disampaikan, guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 itu diberi tugas tentang taat, kelompok 2 tentang ikhlas, kelompok 3 tentang istiqomah, dan kelompok 4 tentang taubat. Setelah pembelajaran kelompok ini, guru menyampaikan kerangka makalah yang perlu kerangka makalah minimal ini, karena nanti peserta didik sebenarnya bisa elaborasi juga. Hanya ini yang kerangka minimal, bahwa setiap makalah itu mengandung pengertian, misalnya tentang taat berarti pengertian taat, kemudian dalilnya, dampak positif dan negatifnya, contoh perilaku yang berkaitan sifat tersebut, kemudian yang terakhir kisah inspiratif berdasarkan tema yang telah ditentukan. Setelah kerangka ini disampaikan, kemudian mengarahkan bahwa setiap kelompok itu harus aktif dan proaktif. Jangan sampai hanya dalam kelompok yang telah ditentukan hanya 1-2 orang yang membuat, karena nanti dalam kegiatan diskusi ini juga sudah dilakukan proses penilaian. Kemudian untuk itu guru juga mengarahkan pada peserta didik, karena ini ada 5 sub item, maka idealnya setiap kelompok itu dari setiap peserta didik dalam kelompok itu sama-sama aktif dengan melakukan bagi tugas. Misalnya peserta didik A dalam kelompok tema taat mencari pengertian yang lebih tentang kandir dan seterusnya. Nah, dari semua kali disusun dan didiskusi, kemudian disusun secara sistematis. Dalam proses ini, guru aktif memberikan pendampingan dan memberikan penilaian pada kegiatan peserta didik dalam kegiatan kelompoknya. Nah, kemudian setelah itu selesai, siram waktu adalah 55 menit. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini taksirannya adalah 15 menit. Karena di sini ada kegiatan pengecekan pada pengerjaan makalah semua kelompok dan feedback perbaikan-perbaikan yang itu bisa diperbaiki di rumahnya. Ini juga catatan dari guru sebagai feedback dalam kegiatan penutup dari masing-masing makalah yang telah disusun. Kemudian guru menyampaikan peserta didik bahwa pertemuan berikutnya itu akan dipresentasikan oleh hasil kerja dari kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah ini selesai, kemudian guru menutup pembelajaran bersama peserta didik dengan doa. Itu untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, kegiatan pertama 10 menit itu digunakan untuk kegiatan pendahuluan, salam dan doa, apresiasi, tujuan pembelajaran, juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator mencapai kompetensi. Ini kiranya 10 menit. Kemudian kegiatan inti, ini mohon maaf, ini sebenarnya 60 menit, ini bukan 50 menit. Oh ya, 50 menit. Karena di akhir nanti ada kegiatan tes. Kegiatan inti itu kiranya 50 menit.
Di mana yang pertama guru menyampaikan tata cara presentasi dan peran-peran masing-masing kelompok sebagaimana berikut. Bahwa setiap kelompok presentasi sekitar 20 menit, 10 menit presentasi dan 15 menit sesi tanya jawab. Kemudian kelompok yang presentasi adalah kelompok 1 dan dilanjutkan kelompok 2. Setiap kelompok yang akan presentasi menunjuk satu anggota kelompoknya sebagai moderator. Kemudian ketika ada kelompok 1 yang presentasi, maka kelompok yang lain itu menyimak dan mencatat poin penting serta menyiapkan minimal 2 pertanyaan. Jadi kalau misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2, 3, dan 4 itu menyimak, mencatat, dan membuat pertanyaan. Hingga setiap kelompok nanti yang maju itu minimal mendapatkan 6 pertanyaan karena dari 3 kelompok. Setelah makalah diselesaikan, maka moderator mengarahkan untuk peserta didik dari setiap kelompok menyampaikan pertanyaan, dan peserta didik yang akan bertanya itu menggunakan etika, yakni dengan mengangkat tangan. Kemudian setelah pertanyaan dari semua kelompok, maka kelompok yang presentasi menanggapi pertanyaannya. Kemudian kegiatan presentasi ini dilanjutkan oleh kelompok 2. Begitu juga seterusnya sampai kegiatan selesai. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, ketika penutup ini guru memberikan tes terkait dengan tema saat dan ikhlas yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah tes, guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menutup dengan doa. Begitu juga dengan kegiatan pentahuan itu karena kemudian kegiatan itu bersama kita. Terakhir, di setiap kegiatan bahwa guru memberikan feedback tentang ini namun garis bawah di sini karena guru mempercayai kelompoknya, maka yang sifat digunakan itu adalah namun hanya memberikan penyempurnaan jawaban. Itu kita dari kegiatan peserta didik. Terakhir, kegiatan penutup sama juga bahwa di kegiatan yang ketiga ini, pertemuan ketiga ini, guru memberikan tes tentang istiqomah dan taubat. Istiqomah dan taubat untuk bagaimana mereka mampu memahami yang telah setelah ini, guru dan peserta didik sama-sama memberikan kesimpulan tentang kegiatan yang sudah dilakukan, dan terakhir dengan doa. Demikian rencana pembelajaran yang telah disusun. Mohon masukannya Ibu D. Aryani untuk perbaikan kami ke depannya dalam proses membuat rencana pembelajaran. Akhiran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik, coba deh apa tayangan tadi yang paling atas jangan ditutup dulu. Saya ingin sampaikan, dan ini pengetahuan ini untuk semua teman-teman, bukan hanya untuk Pak Malik ya. Saya berikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Malik yang tampil pertama. Ya, tayangkan lagi Pak Malik yang tadi. Oke. Ya, dari atas Pak Malik, dari atas, paling atas dulu, paling atas. Kan di sini di KB ini kan kita ada tugas membuat indikator, memilih KD, membuat indikator gitu ya. Oke, paling terus Pak Malik. Oke. Itunya ditutup aja identitasnya. Dari tujuan pembelajaran dibuka dulu tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajarannya. Tujuan. Ya ini. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu dikit lagi, Pak. Nah, oke. Bapak Ibu perhatikan di tujuan pembelajarannya, tujuan dulu ya.
Kita bahas tujuan. Oh enggak, kita bahas KD dulu aja deh, bawahnya dulu. Pak Malik ini kan mapelnya mapel agama ya Pak Malik ya. Ya, Bu. Berarti KD dari spiritual, KD sosial harus ada Pak Malik. Nah, ini Pak Malik buatnya untuk mapel umum yang langsung ke KD pengetahuan 3.3. Ya, itu kurangnya Pak Malik. Jadi jelas kurang karena kalau mapel agama dan PKN dia punya KD spiritual, punya dia. Saya juga punya KD PKN, dia punya KD spiritual. Pak Emil di Yang mana? Belum. Berhenti. Halo, halo. Halo. Tes. Tes. Jaringan saya apa itu? Iya Pak, Ibu kayaknya suaranya sedang ini. Kayaknya Ibu terlempar deh, sinyal juga sama. Tadi saya juga sinyalnya sama, mati itu, mati hidup. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Tes, tes. Kedengaran Pak. Sorry Pak, Seli kedengaran. Maaf Bapak Ibu, tadi terlempar sinyalnya hilang. Maaf Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, kebetulan Pak Abdul Malik PAI itu ini ya. Pak Abdul Malik, Iya, Bu. apa PAI-nya ini? Pak Malik, fikih atau Iya. akidah halal? Iya, kita lah. Akidah ya. Akidah Pak Malik ya. Iya, Jadi kita. yang pertama kalau untuk mencangkan KD spiritual, KD sosial itu. Yang kedua, membuat juga IPK-nya. Iya, IPK sebenarnya ini dari KD spiritual dan KD. IPK itu untuk spiritual dan Sampaikan ini sosial. bukan hanya untuk Pak Malik ya, tapi untuk semua teman-teman. Kita baca dulu KD-nya. KD-nya itu bisa nggak diperbesar dikit ya Pak Malik? Biar mata saya bacanya nggak nyureng-nyureng. Ya, ya tayangannya diperbesar atau tayangannya diperbesar dikit aja nggak? Nah, oke. Di sini KD-nya menganalisis berarti itu kategori C berapa ya menganalisis? C4 atau C5? C4. Oke, analisis ya kakaknya sudah benar. Kontennya Bapak Ibu yang diminta 1 konsep, 2 dalil, 3 dampak positif ikhlas, ya dampak positif ikhlas, kemudian taat, kemudian istiqomah. Berarti ada 6.
konten yang akan dibahas. Nah, di dalam merumuskan IPK, nah, tulisannya sudah benar 3.3.1. Abdul ini menguraikan dari C1, menjelaskan pengertian, ya pengertian, koma, sifat ikhlas, gitu ya, pengertian sifat ikhlas ya, koma, tak, koma, istiqomah, koma, tobat. Nah, Bapak Ibu kan, dibenarkan itu. Tidak boleh lebih. Jadi tidak boleh kata koma, tidak boleh dan. Kecuali Bapak Ibu, KKO-nya membandingkan perbedaan ya A dan B. Membandingkan ya perbedaan Pak Febri dan Pak Rumiari. Nah, itu kan jadi dua komponen. Tapi kalau tidak kata membandingkan hanya satu. Jadi Pak Abdul Malik ini harus menjelaskan pengertian sifat ikhlas satu. Menjelaskan pengertian dua. Menjelaskan pengertian istiqomah 3. Menjelaskan pengertian tobat 4. Oh. Jadi harus satu-satu diurai. Ini untuk semua ya Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk Pak Abdul Malik. Jadi saya minta memang sengaja ditayangkan supaya ada contohnya. Jadi ini harus terurai Bapak Ibu satu per satu kompetensi. Tidak boleh lebih dari satu. Sehingga indikator itu minimalnya memang hanya 2. Gitu kan? Tapi kita lihat kontennya yang mau dibahas ada berapa. Ya. Oke. Yang kedua, indikator yang kedua adalah di sini Pak Abdul Malik mengatakan menyebutkan dalil. Ya. Dalil tentang apalagi di sini ya. Dalil sifat ikhlas. 1. Menyebutkan dalil taat. 2. Menyebutkan dalil tentang istiqomah. 3. Menyebutkan dalil tentang taat. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh indikator itu pakai dan, koma nggak boleh. Jadi ketentuannya satu indikator hanya untuk mengukur satu kompetensi. Nah, gitu ya. Begitu. Kemudian berikutnya merinci dampak positif. Nah, merinci dampak positif ya. Dampak positif dari dan negatif. Nah, ini lagi nih. Dampak positif apa dulu? Jadi positif dan negatif. Merinci dampak positif dari sifat ikhlas. Merinci dampak positif dari sifat taat, istiqomah, tobat. Nah, gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya ya, merinci dampak negatif. Nah, terus begitu Bapak Ibu diurai. Bisa banyak dicoba deh. Sambil ditulis Pak Abdul Malik ya, sambil diperbaiki. Oke Pak Abdul Malik. Ya. Dibikin semuanya dulu, tinggal di copy lagi ya. Merinci itu itu aja Pak, di copy lagi tinggal dihapus nanti. Yang sudah ditulis tinggal dihapus. Jadi kopinya dulu, merinci dampak positif dulu semuanya. Dan tinggal dihapus, negatifnya dihapus. Jadi dari mulai ya, kata ikhlas dulu, jadi merincinya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi. Masih C berapa ya mengidentifikasi? Tahap berpikirnya. C berapa Bapak Ibu mengidentifikasi? C4. Ada 2, ada 4. Masih C2 ya. Mengidentifikasi perilaku taat. Mengidentifikasi perilaku istiqomah, mengidentifikasi perilaku tobat. Nah, itu satu-satu. Oke. Selesai sampai di sini nih Pak Abdul Malik bikinnya. Pertanyaan berikutnya. Apakah tujuan yang diminta menganalisis sudah sampai? Belum. Kenapa?
Karena indikator yang dibuat oleh Pak Abdul Malik belum sampai menganalisis, baru sampai C berapa nih mengidentifikasi? Mohon maaf Bu, ini merinci dan identifikasi ini kan juga sudah masuk di C4. Merinci? Merinci itu masuk di bagian C4. analisis. Iya. Termasuk juga mengidentifikasi? ini login Ibu, mohon izin saya cari charger dulu. Charger laptopnya. Pak, suaranya Bapak agak putus-putus. Abdul Malik, halo? Ya, halo. Charger laptop lemah Bu, saya cari dulu charger. Baterai laptop lemah. Izin. Oke, nggak apa-apa, Pak Abdul Malik. Ini bukan hanya untuk Abdul Malik, saya lagi ya, untuk semua teman-teman. Nah, kalau memang merinci masuk kategori sudah C4, maka dia di paling akhir indikatornya. Jadi jangan nanti Ibu, Bapak sudah C1, C2, C4, balik lagi ke C2, misalnya gitu. Gitu ya. Nah, ini mengidentifikasi kategori C berapa? Saya tanya dulu. Nah, kalau kategori mengidentifikasi C4 boleh di situ. Di terakhir. Jadi yang terakhir itu adalah tahapan berpikir yang memang sudah diminta oleh KD. Tahap berpikir terakhir. Gitu loh. Jadi kalau memang mengidentifikasi masuk kategori tahap berpikir C4 nggak apa-apa di situ, di paling belakang. Jadi indikator yang paling belakang itu KKO-nya adalah KKO yang sudah diminta oleh KD. Itu berpikir terakhir. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mengidentifikasi memang tahap berpikir C4 nggak masalah. Tapi kalau dia masa kategori di bawah C4, merinci masuk C4, maka merinci yang paling di bawah. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi indikator adalah KKO yang diminta oleh KD. Tahap berpikirnya. Oh, diminta KD C4, ya C4 di situ adanya. Oke Bapak Ibu. Ya. Berikutnya sekarang yang indikator keterampilan. Di sini yang diminta besarin dikit ya Pak, biar saya bacanya enak KD-nya. Agak di ya dibesarin dikit aja. Ya. Oke. Di sini diminta mengomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat dalam kehidupan. Oke, ini bedanya nanti IPK, keterampilan, dan IPK dari pengetahuan. Bolehkah Bu, saya hanya anak-anak itu memberikan presentasi ya tentang ya dua-dua Bu saya misalkan maunya, atau satu-satu mempresentasikan ya contoh perilaku ikhlas dan taat misalkan dua-dua dulu. Atau sekaligus boleh kalau keterampilannya. Saya diminta mempresentasikan ya, mempresentasikan tentang apa? Contoh kisah ya, orang yang taat, ikhlas, istiqomah dan tobat. Nah, ya, mungkin nanti ketika presentasi siswa diminta sudah mendapatkan sumber berdasarkan tayangan video yang saya lihat di tanggal sekian dengan judul ini, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh orang yang ikhlas. Sekarang Bapak Ibu tayangan-tayangan di contoh sinetron di Indosiar khususnya ya tentang orang yang ikhlas, ya berdasarkan tayangan sinetron yang berjudul misalkan bla bla bla, di sana ikhlas si ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti siswa bisa mempresentasikan. Kan sekarang sinetron itu harus ditonton di jamnya itu, Bu. Bisa kita ulang dari internet itu ya. Sinetron tanggal sekian misalkan. Kita bisa lihat. Biar siswa juga melihat, menyaksikan oh perilaku ikhlas contohnya seperti itu. Ya. Berdasarkan tayangan sinetron yang ditonton usia ya. Di situ akan nampak ya tokoh yang bernama Rosida ya, itu contoh taatannya, orang yang taat misalnya.
Begitu Bapak Ibu. Jadi biar anak, oh ternyata nonton ini anak diminta menggali, mengeksplor. Nah itu kalau Bapak Ibu ingin discovery, kan tadi di sana kalau nggak salah modelnya discovery kan, itu kan anak menemukan. Jadi oh berarti berdasarkan tayangan video, nggak usah dari perilaku dunia nyata, dari tayangan saja. Gitu ya, syukur-syukur anak bisa mendownloadnya, mencupliknya, ya hanya beberapa detik gitu ya, nggak usah lama mungkin ya tayangan atau 5 menit misalkan kalau mau dikasih menit, ini loh cuplikan contoh tokoh yang ikhlas. Ya di situ diceritakan, anak bisa presentasi. Nah dalam tokoh itu diceritakan Ibu Rosida bla 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 bla. Nah gitu, anak presentasi seperti itu Pak. Jadi menyenangkan, anak juga semangat. Kita lihat coba sinetronnya sini ini. Itu contoh orang tobat, itu contoh orang istiqomah, orang taat. Nah, itu mereka cari. Jadi berikan mereka motivasi untuk mencari contoh-contoh ya, karena kalau dari dunia nyata dia susah ceritanya, hanya sekedar narasi. Tapi kalau dicontohkan dalam sebuah sinetron, anak bisa mencuplik sinetronnya itu. Itu Bapak Ibu ya. Atau kalau nggak mencuplik, dia bisa sebutkan sinetron yang ditayangkan di SCTV ya pada tanggal sekian dengan judul ini, di sana ada contoh tokoh yang bernama si ini, yaitu contoh keikhlas. Nah, gitu ya. Nanti kalau ditanya oleh Pak gurunya, Bu gurunya, coba kamu sebutkan contoh tokoh itu seperti apa. Nah, di sana di tayangan itu disebutkan Bu, bla 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 bla. Anak bisa menceritakan Bu. Itu adalah pembelajaran aktif seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam indikator di KD yang keterampilan, Bapak Ibu boleh 1, boleh 2. Gitu ya. Atau Bapak Ibu kalau ingin seru, kalau waktunya panjang, ya mereka suruh cari setiap sinetron itu 1 tokoh, misalnya kan tentang contoh ikhlas di 1 sinetron. Kemudian contoh taat, cari lagi dengan judul yang lain. Kemudian istiqomah, cari lagi dengan judul yang lain. Tobat, cari lagi dengan judul yang lain. Gitu ya. Banyak tuh Bu, contoh-contoh sinetron tentang tobat, tentang istiqomah, tentang ikhlas, tentang taat, banyak sekali. Nah, anak semangat tuh Bu, kalau suruh nyari sinetron kayak gitu. Senang benar itu dia. Itu ya. Sekarang kan tonton sinetron itu nggak harus dari televisi, bisa dari HP Android itu sudah bisa dia. Itu Bapak Ibu ya. Itu. Oke, ke atas lagi Pak di model pembelajaran. Pembelajaran. Oke. Nah, modelnya di sini jelas Bapak pakai project based learning. Berarti nanti kalau project anak ada produknya. Ya, tadi dengan keterampilan saya contohkan tadi kan, gitu kan. Kemudian metodenya ceramah, penugasan, diskusi, ya presentasi, tanggung jawab sudah benar. Oke, kita ke atas sedikit Pak tentang tujuan. Nah, tujuan. Ini untuk semua ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Tujuan. Untuk tujuan, buka Pak tujuan. Oke. Gedein dikit bisa nggak Pak? Oke ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kita mengacu kepada Permendikbud maupun kepada PMA, di sana sudah disebutkan. Tujuan pembelajaran mengacu kepada kata kerja operasional. Nah, di tujuan ini mana kita lihat kata kerja operasionalnya? Ada nggak Bapak Ibu temui? Belum ada. Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu. Bukan kata kerja mampu, Pak. Mohon izin Bu, ini Ya. saya ambil dari yang PMA Bu. Yang PMA memang contoh formanya seperti ini, jadi di contoh RPP lampiran itu setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu, kemudian tujuannya. Nah, tujuan yang secara nulis itu yang menggunakan KKO. Misalnya kayak berakhlak mulia ini kan KKO untuk sikap di menghayat. Sebenarnya memang saya tulis di awal itu untuk 3.1 yang religius dan sosial. Hanya karena saya format ada 3.3, maka yang indikator untuk religius dan sosial saya hapus. Tapi tujuan tetap saya masukkan. Ini berakhlak mulia ini dari
menghayati. Kemudian menunjukkan perilaku itu KKO dari izin buka KKO ya. Pak. Jadi gini Oh Pak, ya, betul. Suara Bapak putus-putus, tapi saya paham dengan maksud Bapak. Jadi pembelajaran ini, ya, di sini kan setelah pembelajaran dengan menggunakan model project based learning, diskusi, presentasi, ya. Jadi Bapak tidak contoh ambil dari PMA itu saja plek langsung Bapak ambil, karena kita barometernya kan adopnya kan dari Permendikbud Pak. Jadi kata Bapak baca keseluruhan tentang PMA itu. Jadi kata mampu Pak dihapus dengan kata dapat Pak. Kalau mampu itu sekarang gini, dikatakan mampu nih, kita contoh ini Pak ya, kata mampu. Peserta didik mampu berakhlak mulia dalam bentuk ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat. Ya, seberapa mampunya, yang penting dia sudah melaksanakan. Mau tercapai KKD itu tidak ada perlu. Tapi kalau kata dapat bisa diukur Pak. Kalau mampu itu nggak bisa diukur. Contoh, gitu kan? Peserta didik mampu menyebutkan rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. Nah, kalau dikatakan mampu, dia menyebutkan satu saja sudah mampu, Bapak. Kalau dikatakan mampu ya, karena itu kata mampu itu dalam tujuan pembelajaran harus disebutkan dengan kata yang jelas, itu dapat. Nah, ya, dapat. Benarnya tujuannya kan? Diskusi, presentasi, tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat, ya, memiliki yang dikata nomor 1 nih Pak, memiliki Pak, yang satu kata ditambah nih Pak, nomor satu, memiliki akhlak mulia, jangan berakhlak mulia, memiliki akhlak mulia. Nah, itu Pak ya. Kemudian yang kedua sudah benar, menunjukkan perilaku. Ya, betul, itu masih sifat, masih spiritual. Kemudian sosialnya, menunjukkan perilaku sosialnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan, betul, menyebutkan kata Bapak ya, mengidentifikasi, ada mengidentifikasi kata Bapak, ada lagi tadi merinci, di sini belum tertuang Pak. Merinci dalam tujuan pembelajaran belum merinci. Ya. Nah, makanya saya katakan kalau Bapak narasikan jadi satu nih Pak, tujuan pembelajarannya memiliki akhlak mulia, menunjukkan perilaku, menunjukkan perilaku, ya. Jadi memiliki akhlak mulia dan menunjukkan perilaku, sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat, dan menjelaskan dan dapat menjelaskan pengertian, menyebutkan, menjelaskan, menjelaskan pengertian, kemudian menyebutkan dalil, kemudian merinci dampak positif dan negatif, kemudian mengidentifikasi, dan serta mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan. Nah, jadi itu dirangkum Pak antara afektif, pengetahuan, satu lagi keterampilan. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak boleh merinci seperti ini, boleh Pak, ini boleh banget, ya boleh banget Pak seperti ini. Cuman di bawah ditambah kata Pak, dengan benar, sesuai Al-Quran dan hadis. Apa yang mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Sesuai dengan ketentuan. Mana yang dimana ditaruh. Jadi siswa memiliki akhlak mulia dalam bentuk ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat sesuai dengan apa? Acuan dasar hukumnya. Al-Quran, hadis, kamus, ya, atau sesuai dengan apa? Nah, itu ditambah di kalimat di situ ya. Sesuai dengan apa? Ya, sesuai, ya. Nggak usah kata kemampuan, Pak. Nggak usah, ya. Sesuai, oke. Dengan, ini kan lanjutan dari kalimat atas. Dengan apa? Saya nggak tahu itu ketentuannya dari mana dasar hukumnya. Sesuai dengan, oke. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang Bapak susun ini setelah pembelajaran dengan model project based learning,
Koma dulu Pak, jangan dan itu ya. Metode ceramah, penugasan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, gitu. Kalau terakhir baru dan Pak. Jadi sebelum terakhir masih koma-koma aja. Dan tanya jawab diharapkan peserta dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai dengan, nah gitu maksudnya Pak. Sesuai dengan apa? Jadi siswa itu memiliki akhlak mulia dalam bentuk ikhlas sesuai dengan apa tuntutannya? Buku, Pak. Dasar hukumnya buku ya Pak ya. Akhlak mulia, istiqomah, tobat, itu sumber referensinya buku ya Pak ya. Oke, berarti nanti kalau bukunya sudah selesai, Anda sudah selesai Pak ya berakhlak mulianya. Betul begitu Pak? Betul Bapak Ibu begitu? Karena Bapak ini sesuai dengan materi dari buku 7A. Jadi anak naik anak tidak lagi. Nah, makanya apa sesuai dengan apa dasar hukumnya? Anak memiliki akhlak mulia dalam bentuk ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat. Dasar hukumnya apa? Mana guru PAI yang lain berikan masukan? Guru agama yang lain? Nah, itu yang benar. Ya, yang benar itu. Jadi, jangan pakai buku siswa, Pak. Langsung saja Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi nanti sepanjang hayat, setelah pembelajaran ini, anak naik kelas 8, kelas 9, 10, 11, 12, perguruan tinggi sampai tampil di masyarakat, dia akan memiliki perilaku itu. Karena dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Itu Pak ya. Nah, nanti kalau Bapak dasarnya, anak dapat menyebutkan istilah, misalkan, ya Pancasila berdasarkan apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi selama Kamus Besar Bahasa Indonesia dipakai, dia akan pakai itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang namanya agama, harus dasar hukumnya itu Bu, yang sudah valid. Karena dasar hukum Al-Quran dan Hadis tidak akan pernah bisa dirubah. Ya, kalau undang-undang akan berubah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Terima kasih Pak Abu Malik. Berikutnya yang ke bawah, kegiatan pembelajaran. Udah kegiatan pembelajaran? Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Abdul Malik hanya membacakan hasil rencana. Saya tidak ingin ini. Yang saya ingin Bapak Ibu tampil seperti mengajar dengan step langkah-langkah. Ya, di sini Pak Abdul Malik mengatakan kegiatan pendahuluan, salam dan doa. Ya, siapa yang mengucapkan salam, siapa yang berdoa? Ayo, siapa yang mengucapkan salam? Bisa kan siswa, karena Bapak di sini nyebutnya, Ibu nyebutnya salam misalnya dan doa. Siapa yang mengucapkan salam, siapa yang doa? Bisa aja gurunya, bisa aja muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan muridnya bisa begitu. Bisa juga gurunya berdoa, guru sebelum mengajar dia berdoa. Jadi siapa yang mengucapkan salam? Nah, kan gitu ya. Lalu siapa yang berdoa? Dan siapa yang memimpin? Ya, oke. Nah, jadi guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa secara bersama-sama dipimpin oleh salah seorang siswa. Nah, oke. Jangan ketua kelas mulu, Pak. Capek jadi ketua kelas. Tiap hari mimpin doa. Jangan ketua kelas bahasanya. Dipimpin oleh salah satu siswa. Kenapa artinya? Apa artinya? Artinya, setiap kali nanti Pak Abdul Malik datang ke kelas, Pak Ferbi datang ke kelas, hari ini yang mimpin doa silakan Pak Dayat misalkan. Besok Bapak suruh anak wanita juga. Ya, silakan Rosida mimpin doa. Nah, gitu. Enggak Pak, enggak berani. Ayo ke depan. Itu dalam rangka melatih apa? Di depan PPK nih Pak masuk nih Pak di sini. Ketika memimpin doa. Ya, apa yang ditanamkan ketika Bapak Ibu meminta salah seorang murid maju ke depan untuk memimpin doa? Apa yang ditanamkan? Nilai apa? Nilai apa Bapak Ibu PPK-nya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nilai apa yang ditanamkan? Religius pasti. Yang kedua untuk anak itu tadi sendiri, nilai apa? Nilai nilai tanggung jawab. Dia bertanggung jawab memimpin teman-teman.
Pertama, Bapak Ibu, kalau anak itu tidak berani ke depan, suruh berdiri di depan di kelas di tempat duduknya saja, tapi posisi anak tadi berdiri. Silakan Rosidah yang memimpin doa, kalian karena kamu yang memimpin, ibu minta kamu berdiri. Bu, saya nggak bisa. Silakan kamu berdiri pimpin doa teman-temannya. Teman-teman sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa secara bersama-sama, diawali dengan baca surat Al-Fatihah, misalkan gitu. Itu Bapak Ibu. Jangan nanti ketua kelas lagi. Yang lain tidak beri kesempatan untuk memimpin, untuk bertanggung jawab. Ya, secara bergiliran. Itu dalam rangka Bapak Ibu melatih anak itu punya tanggung jawab. Bisa mengungkapkan kalimat, walaupun sekedar teman-teman, Bapak Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa, walaupun terbata-bata tidak apa-apa. Jadi kalau nanti misalkan kamu suruh mimpin doa teman-teman saja, Bapak nggak diajak nih. Nah, dia akan ulangi. Pak Guru, nah dia akan mengulangi kan kalimat itu kan. Bapak Guru dan teman-teman. Nah, jadi langsung Bapak Ibu koreksi. Jadi kamu Rosidah hanya ngajak teman-teman kamu. Bapak nggak diajak berdoa. Oh iya Pak, silakan diulangi. Pak Guru, misalkan gitu. Dan teman-teman sekalian. Nah, gitu kan. Sekali diam terbata-bata. Ya, setelah 30 hari balik lagi. Itu Bapak harus checklist tuh anak yang biasa memimpin doa, Pak. Jadi jangan besok dia lagi. Besok Bapak datang lagi karena Rosidah cantik, disuruh lagi. Rosidah silakan pimpin doa lagi. Kata Rosidah, Pak kan saya kan minggu lalu udah Pak. Gitu. Nggak apa-apa kamu aja lagi terus. Karena Rosidah cantik. Nggak bisa begitu. Ya. Nah, kamu kan bendahara Rosidah. Ya sudah Rosidah pimpin. Nggak bisa begitu. Terus bergilir. Ini tugas guru begitu kan Pak. Menanamkan tanggung jawab, keberanian. Jadi nggak usah suruh maju di tempat duduknya, tapi posisi suruh berdiri yang mimpin. Itu sudah anak itu rasa bangga sekali Pak, ketika disuruh gurunya yang mimpin doa. Ya, jangan jadi ketika awal belajar Bapak bilang, Ibu bilang, anak-anak setiap kali Bapak masuk, kita sebelum pelajaran dimulai kita akan berdoa dan dipimpin Bapak akan tunjuk secara bergiliran. Jadi kalian harus bersiap diri memimpin doa. Ya, jadi di awal Bapak contohkan, ketika akan berdoa, ingat, kamu jangan hanya ngajak teman-teman, tapi ngajak guru juga. Kalau yang tampil di depan adalah guru, kalian bilang, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, nah begitu Bapak Ibu kasih tahu kata-katanya. Nanti dia bisa memodul sendiri, silakan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Oke, itu di awal. Jadi kemudian persepsi ini, persepsi biasa ya. Kemudian guru menyampaikan, nah itu tadi di pendahuluan sudah disampaikan nilai religius dan nilai tanggung jawab ya. Nah itu PPK-nya Bapak Ibu. Oke. Kemudian guru menyampaikan tujuan pelajaran dan indikator pretest ya tentang brainstorming sudah betul. Nah berikut kegiatan inti. Ya kegiatan inti, guru menampilkan gambar tentang orang yang bersedekah. Oke Bapak Ibu. Nah ketika tayangan ini saintifik yang kemana, Bu? Yang diperlihatkan. Saintifik yang mana? Guru menampilkan gambar tentang orang yang bersedekah. Saintifik yang mana? Saintifik yang mana? Mengamati, Bu. Mengamati. Ingat tuh, masuk pelajaran saintifik. Ya. Kemudian pembelajaran C4-nya masuk nggak di situ? C4 itu apa saja? Ayo. C4-nya apa saja? Critical thinking. Critical thinking masuk di situ. Ya. Guru menanya peserta didik tentang arti dari gambar-gambar yang ditampilkan. Itu di situ masuk critical thinking. Ya, saintifiknya sudah masuk. Kemudian kolaborasinya masuk. Guru memberikan feedback atas jawaban peserta didik. Ya, elaborasinya masuk. Ya, kemudian guru menyampaikan model pembelajaran kepada peserta didik tentang pembuatan proyek makalah berdasarkan kelompok. Nah, ini ya. Ini guru sedang persiapkan nanti anak melakukan kolaborasi. Ingat Bapak Ibu. Nah, ini di sini kelompok 1, kelompok 2. Nah, ketika membuat kelompok, Bapak Ibu tolong
Jangan sekali-kali kasih nama 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok A, B, C, D, E. Berikan nama kelompok sesuai dengan pokok bahasan tadi. Ada kelompok taat, ada kelompok ikhlas, ada kelompok tobat, ada kelompok istiqomah. Satu lagi kelompok apa? Yang berhubungan kira-kira dengan itu. Ayo kasih bantuan. Apa? Apa Bu? Suryatin? Kelompok apa lagi yang kira? Qanaah. Nah, kenapa Bu kasih nama kelompok itu? Supaya anak tahu, nanti ketika anak akan presentasi, kelompok taat, dia akan jelaskan dulu. Kami dari kelompok taat. Nah, taat adalah bla 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 bla. Tuh. Kami dari kelompok qanaah. Qanaah adalah bla 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 bla. Tuh. Itu Bapak Ibu. Sama mapel yang lain juga begitu. Mapel matematika, kasih nama kelompok kubus, kelompok segi 4, kelompok segitiga. Nah, begitu biar dia bisa menjelaskan. Sebelum kami presentasi, kami akan menjelaskan dulu apa itu nama kelompok kami. Kelompok kami yang bernama kelompok taat. Dijelaskan sedikit narasinya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak itu akan menambah wawasannya. Oh, taat adalah, ikhlas adalah gitu. Jadi jangan kasih nama kelompok 1, 2, 3. Satu lagi, ketika nanti Bapak Ibu membahas tentang ada materi najis ya. Ingat Bapak Ibu, ada najis mughalazah, ada najis muaffafah ya. Jangan beri nama kelompok najis. Nah, ini jangan lagi. Tapi yang berhubungan dengan dalil-dalil itu apa? Nama suratnya apa misalkan gitu. Berhubungan dengan najis suratnya apa saja. Nah, kasih nama. Bapak harus cari dulu tuh, Ibu cari dulu. Dalil yang berhubungan dengan najis-najis itu apa saja. Nah, kasih nama itu. Kelompok kami adalah kelompok misalkan, surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas membahas tentang najis. Misalkan contoh Mbak ya. Jangan dijadikan itu. Salah karena saya tidak hafal. Jadi dalam surat ini ada bahasan tentang najis. Nah, misalnya begitu. Di dalam bahasan ini dalam surat ini ada bahasan tentang cara membersihkan najis misalkan gitu. Nah, itu Bapak kasih nama kelompok-kelompok itu dalilnya. Jangan kasih kelompok anak najis mughalazah. Nanti begitu keluar dari kelas anak dipanggil juga. Najis. Gitu ya. Najis mughalazah. Begitu. Kasih nama dalil-dalil yang berhubungan dengan kelompok itu, dengan materi itu. Atau nanti Bapak Ibu sedang membahas tentang materi anak durhaka. Ya, anaknya durhaka dan anak yang taat kepada kedua orang, berbakti kepada kedua orang tua. Ada kelompok durhaka misalkan. Nah, itu jangan juga. Nanti anak sampai keluar kelas diteriakin, durhaka, anak durhaka. Boleh. Jadi, cari dalil yang berhubungan dengan materi itu, dalilnya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya Pak, terakhir. Ini di materi ini Bapak sudah masuk semua kolaborasi. Literasinya masuk di mana nampaknya Pak? Bapak Ibu, literasi. Guru, terus Pak, bawa terus Pak naikin Pak. Ya, guru mengarahkan pada setiap kelompok agar semua peserta didik aktif dan proaktif. Oke. Nah, Bapak Ibu, tolong suaranya di-mute dulu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempersiapkan siswa untuk presentasi, lagi-lagi, tolong jangan biasakan yang tampil presentasi siswa yang aktif. Siswa yang tidak berani berbicara itulah yang harus tampil membacakan. Makanya setiap kelompok harus nulis. Misalkan kelompok kami adalah kelompok taat. Taat adalah bla 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 bla. Udah walaupun cuma sebaris. Ya. Sekarang kelompok kami, kelompok taat nih akan mempresentasikan, membacakan hasil diskusi. Itu ditulis Pak. Jadi siswa yang tadi mau tampil, yang tidak berani hanya membacakan nih, pegang buku. Ya, pegang buku dia membacakan saja. Ya, adapun kekurangannya tidak apa-apa. Tapi keberanian dia sudah luar biasa. Itu dalam rangka PPK yang Bapak tanamkan lagi tadi di situ. Disiplin, tanggung jawab. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan dia lagi. Kemudian membuat soal juga Pak, pertanyaan. Setiap kelompok itu sudah harus sebelum presentasi nih ya, suruh membuat pertanyaan. Pertanyaan itu nanti disilang dengan kelompok lain. Jawabannya pun ditulis. Jadi nanti siswa yang tidak berani menjawab, turun menjawab dari hasil putusan.
makna diskusi ini bukan sekedar diuang, tetapi dia melatih dalam PPK ini Bapak Ibu, melatih anak itu bertanggung jawab, berdisiplin, kemudian kolaborasi ditekankan. Ya, ketika misalkan oh yang maju nanti Wia Prastika, aduh saya nggak tahu, saya nggak bisa nulis, biar dia belajar nulis, sini jawabannya apa nih jawabannya. Nah, jadi teman yang biasa bicara biar membimbing. Ini nih, ntar bacain ini aja, bacain ini aja. Adapun kekurangannya Bapak Ibu berikan aplaus dulu. Jangan dibilang ini Wia tampilnya masih kurang bagus, tidak. Tampilnya sudah bagus. Kata bagus itu Bapak Ibu yang menstimulus otak anak menjadi anak pemberani. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, dan semua guru berkesinambungan menyampaikan ini, anak itu kelak akan menjadi anak pemberani, disampaikan pendapat dengan santun. Ya. Yang Tes. Terputus ya. Sepertinya yang lah. Oke. Putus lagi, putus lagi. Halo. Kita nunggu ini ya, kita nunggu Ibu Bu Duit masuk lagi ya. Mungkin sinyalnya tadi ulang lagi gangguan. Ya, RPP siap, itu RPP satu pertemuan kah? Saya nggak bisa Sepertinya gitu. pakai itu. Sepertinya gitu sih Bu Ria. Kan intinya ada perencanaannya itu minimal ya 1 pertemuan aja, ada langkah-langkahnya, apa segala macam model yang akan kita terapkan sih. Kayaknya lebih ke situnya dia. Namun yang Ibu jelaskan kan indikatornya kan luas tuh. Nah, bagaimana kita meramunya jadi 1 pertemuan kan? Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu mohon ditunggu. Ya Pak. Nanti saya udah ngomong sama Bu Nurul Khofidoh. Setelah dari PJJ kita nanti diharapkan untuk di Bapak Ibu Guru jangan keluar dulu ya dari Zoom ya. Karena saya juga mau bahas tentang ini, tentang Bu Dwi yang mau ke Singkawang hari Jumat gitu. Apakah Ibu bisa atau tidak atau dasar lain, karena kemungkinan
Ibu Dwi ke Singkawang itu sekitar ya 30% gitu yang kemungkinan, tapi kita bahas lagi nanti setelah dari Zoom meeting PJ ini, nanti tetap di sini, nanti misalkan kawan atau pendapat boleh nanti sampaikan gitu ya. Baik, Pak. Boleh ya Bapak Ibu Guru? Boleh, Pak, boleh. Jadi biar lebih enak bagi kita kan. Jadi kemarin saya nelpon jadi katanya suruh tanya forum gitu, gimana forum gitu kan, karena yang kita pikirkan juga tentang ya yang sedikit juga gitu kan. Jadi lebih jelas nanti kita bahas di sini. Jadi saya bisa konfirmasi sama Ibu kita sama Ibu Dwi tentang nggak jadi Bu karena para Ibu Guru ini gitu kan, atau jadi yang gimana gitu ya. Boleh ya Bapak Ibu Guru? Boleh ya, sip ya. Boleh Pak. Ya, Siap, boleh siap. Pak, boleh Pak Rizky, boleh. Pak Imelda tolong bantu nanti ya. Pak Mary juga. Udah langganan. Saya fokus ke yang berbicara di luar, Pak. Jadi kurang kedengaran. Pak Rizky. Ya, Pak Imelda. Tadi saya enggak nyimak tuh. Kita tuh ketemu Ibu hari apa? Sabtu kah Minggu? Nah, Hari Jumat Bu, hari Jumat nanti Bapak Ibu kalau misalkan yang bisa saja untuk yang ketemu dengan Bu Hajadinya, apabila nanti ada yang ada kegiatan ataupun berhalangan hadir, tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan bisa nitip pertanyaan ataupun pembahasannya nanti ke teman-teman yang hadir. Tapi Bapak Ibu boleh diskusi lagi. Jadi nanti Bu Hajadwi kan sebenarnya pesawatnya itu hari Sabtu sore. Terus hari Jumat tuh beliau sudah selesai dari Sambas. Jika Bapak Ibu ingin bersilaturahmi ataupun menanyakan tentang pembelajaran secara langsung tatap muka itu boleh, tapi ya itu seperti yang beliau sampaikan tadi, kita ini tidak resmi ya Bapak Ibu, nanti hanya bukan acara yang dari Balai Diklat ataupun apa, jadi disempatkan saja kalau misalkan Bapak Ibu mau hadir tidak apa-apa, tapi kalau misalnya berhalangan tidak perlu memberatkan juga Bapak Ibu gitu. Nanti kalau misalkan mau polling saja, ini Bu Haji sepertinya kesusahan masuk, lanjut live chat saja, beliau sampaikan begitu Bapak Ibu. Ya Bu. Mbak Fido. Iya. Mbak Fido. Saya Hidayat. Oh iya Pak Dayat, gimana Pak Dayat? Sebenarnya Kemenak Singkawang tuh enak loh. Kemarin kan kita ada tamu juga dari Balai Diklat juga, dari yang utusan untuk FKUB Bu, untuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Terus saya kan termasuk anggotanya juga kemarin. Terus kita adakan pertemuan di Kemenak, welcome Bu orang Kemenak. Yang penting kita bilang terlebih dahulu gitu kalau Anda dari Balai Diklat. Saya sebenarnya ini juga bisa koordinasi juga dengan Pak Niko. Kebetulan kan beliau kan PIC kami ya Pak ya. Cuma kalau misalkan kita di sana kan istilahnya kayak resmi gitu ya Bu. Resmi gitu ya. Nah, padahal kan ini hanya pertemuan biasa dan kayak diskusi saja, yang kalau misalnya Bapak Ibu di MTS-nya ada yang bisa dipakai seperti yang tadi Bu Dwi sampaikan boleh, tapi kalau misalnya tidak ada yang bisa dipakai sekolahnya atau bukan dipakai istilahnya dijadikan tempat untuk diskusi silaturahminya, nanti saya boleh sampaikan ke Pak Miko sih, saya juga kenal dengan beliau PIC Singkawang. Kebetulan bulan lalu saya juga dari Singkawang. Oh ya Bu. Sebenarnya Bu, ya jadi Bapak Ibu silakan putuskan saja atau mau dibuat polling bersedia bisa hadir atau tidak berhalangan hadirnya hari Jumat. Mau dibuatkan polling saja Pak. Jam berapa Ibu? Izin bicara Bu. Ya. Setelah Jumat, setelah sholat Jumat Bu, paling jam 1:30 gitu, jam 2-an. Paling Ibu kan dari sini jam 11.
dari Sambasnya jam 11. Nah, setelah jam 11 Ibu langsung ke tempat nanti, misalnya tempatnya di MTS mana ataupun di Kemenag boleh. Kalau misalnya nggak ada yang ini tempatnya itu sekitar, pokoknya dari sini sekitar jam 11 sih. Mbak Dari Vido 11. di Singkawangnya nginep enggak, Mbak? Ibunya? Iya, nginep Ibu enggak? nginep. Ibu Oh, nginep. nginep. Berarti di Ada- hotel kan? Ada hotel dari kami, Oh, karena ya. beliau jadwalnya Mungkin kita bisa bertemu di lobi hotel kalau memang nggak ada tempatnya. Lobi hotel kan Iya. bisa. Iya, boleh kalau misalkan Di hotel mana, boleh kalau Mbak? misalnya orangnya sedikit atau misalnya apa namanya tidak 30 orang yang bisa hadir, boleh langsung ke hotel, Pak, sebenarnya. Oh ya. Hotelnya di mana, Mbak Vido? Nah, ini Di Ibu Masjid sebenarnya Jadikan saya, nanya Bu, nanti, Bu. saya, Bu Haji nanya kira-kira hotel yang dekat dengan pasar. Beliau pengen nyari ini di pasar, maksudnya pengen ke pasar gitu. Oh, Kira-kira di bisa mana, itu. Pak? Oh, ya. Gimana kira-kira? Kalau Ada dekat Hongkong Inn dekat aja. hotel di pasar Mbak. itu ada di Grand Mandarin. Grand Ada Mandarin ya, Pak? Grand Mandarin, iya di daerah di Grand daerah Mandarin jauh. belakang kantor Hongkong pos Inn itu. juga ada, itu pasar benar Hongkong tuh. Inn, ya pasar benar tuh Bu. Pas di pasar Hongkongnya itu Bu. Di Hongkong mana, Inn Pak? ya. Maaf, selain Grand Mandarin? Hongkong Inn aja, Mbak. Di Hongkong Inn. Hongkong Inn. Tapi itu makanannya halal nggak ya, Pak? Halal Bu. Halal Ibu, insya Allah sih kalau Halal Bu, misalnya insya Allah halal. dijamin. Iya, siap Pak. Soalnya kan saya pas waktu di sana rada-rada susah nyari makan. Mungkin Bapak Mungkin Imelda kurang atau tahu, Bapak Hidayatun bisa Iya, bantu saya nanti kali, Bu. nyarikan hotel atau gini. Enggak, nanti Juga kalau sendiri itu nih. hotelnya saya yang nyarikan saja, tidak apa-apa. Iya. Saya yang komunikasi dengan pihak hotelnya. Karena kebetulan saya di sini juga sebagai sarana kan, bagian untuk admin SPJ dan lain sebagainya gitu. Iya, Bu. Di Grand Nah, Grand Mandarin, Grand Mandarin berarti itu yang di Hotel Kabupaten juga bisa, Ibu. Kalau dekat. maaf, Bu. Gimana Bu Heni? Kurang jelas tadi suaranya Bu Heni. Atau di Hotel Kalustiwa yang depan Kalustiwa. Bang Kalbar itu kalau nggak salah saya kan pas memang dekat pas kota juga. Oh iya, baik Bu. Nanti saya coba cari hotelnya dulu. Insya Allah siang ini siang hari Jumat, maaf hari Jumat sekitar jam 2-an, paling jam 1 jam 2 ya, paling kalau dari Sambas jam 11 ya. Ya mungkin kita jam 1 lewat. Nanti atau mau gimana? Mau di polling aja yang bisa Izin hadir. bicara boleh, Bu? Boleh Pak Rizky, boleh. Nah, jadi gini Bu, kan mungkin lebih baik nanti saya diskusikan dulu sama kawan-kawan dan nanti Ada di grup. siapa yang bisa hadir nanti saya buatkan ini di grup Bu, maksudnya buatkan list siapa yang bisa hadir, jadi kita bisa tahu berapa orang yang bisa hadir kegiatan nanti di hari Jumat gitu Bu. Misalkan jadi ya Bu, jadi kan misalnya 10 orang, berarti kita udah mengantisipasi gitu Bu kan. Jadi nanti saya misalnya kawan-kawan oke, jadi ya hari Jumat gitu Bu. Jadi saya minta list kawan-kawan siapa yang bisa hadir, misalnya 5 orang bisa hadir, berarti yang tepatnya yang kita bisa kita ini lakukan. Misalnya semuanya bisa hadir, nah berarti kan enak juga gitu Bu. Karena kan kita melihat dari kondisi dari guru, misalnya bisa semua, berarti kita harus nyarikan tempat. Kalau memang misalnya sedikit, maka kita bisa pakai saran tadi dari Bapak di lobinya hotel gitu Bu. Boleh Pak, Bapak mau diskusi di Zoom aja, saya live biar Bapak Ibu bisa leluasa atau gimana? Boleh Bu, boleh Bu. Iya baik ya. Saya tapi jangan sampai memberatkan Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu dirasa berhalangan pun tidak apa-apa gitu. Jadi kami kan tadi emang Bu Haji itu niatnya hanya ingin silaturahmi, dan kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa langsung nanya ke beliau gitu. Saya izin live ya, saya kasih hostnya ke Pak Dwi. Ke Pak Rizky, astagfirullah. Ya Bu. Ya Bu. Rekamannya dimatikan dulu Bu, recordingnya. Iya. Siap, Itu masih aktif recordingnya Bu ya. Oh iya Ibu, tadi Bapak Ibu pesan dari Bu Haji Dwi itu nanti lanjutnya di live chat ya Bapak Ibu, karena ya, kan ini kan belum 3JP karena beliau kendala sinyal. Mana sih namanya ya? Oh ini. Ya Bu,